Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light mengambil misi untuk menaikkan peringkat petualang. Nah, kira-kira di episode kali ini seperti apa perjalanan kelompok Light menuju ke negara Oni dan apa yang terjadi ketika Light bertemu kembali dengan Oboro nantinya. Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Singkat cerita, Party Light kini sedang menjalankan misi pengawalan Putri Miko sambil membasmi setiap monster yang berusaha mencelakai mereka. Setelah Light menyelesaikan bagian pertarungannya, Gold masih terus menghadapi monster-monster yang terus bermunculan tanpa henti. Di sisi lain, Nemumu juga sibuk menghabisi monster, meski mulai terlihat kesal karena serangan itu seakan tidak pernah berhenti. Setiap kali Nemumu bergerak, aksinya terlihat seperti pertunjukan akrobatik yang indah, hingga tanpa sadar para pengawal dari ras Oni terpukau oleh kecantikannya. Namun, menurut Light, para pengawal tersebut masih belum menyadari bahwa monster-monster lain mulai menyusup dari arah belakang. Karena itu, Light segera mengambil inisiatif dengan menggunakan sihir Earth Arrow untuk menyerang setiap monster yang mencoba melakukan penyergapan dari belakang. Dengan sihir tersebut, semua monster berhasil dibunuh dengan mudah, membuat para pengawal ras Oni terkejut melihat kecepatan dan ketepatan serangan Light. Setelah itu, Nemumu memberitahu bahwa dirinya sudah tidak lagi merasakan keberadaan monster di sekitar mereka. Bisa dikatakan, Party Light pertama kali bertemu dengan Putri Miko beserta para pengawalnya di Serikat Petualang Kerajaan Kurcaci. Saat ini mereka sedang berjalan menuju pelabuhan kota, dan dari sana nantinya akan menaiki kapal untuk menuju pulau negara Oni. Sayangnya, Oboro tidak ikut serta dalam misi pengawalan ini. Namun justru karena itulah Light bisa lebih fokus menjalankan misi pengawalan tanpa gangguan emosional. Setelah Party Light berhasil membunuh seluruh monster yang menyerang, situasi pun menjadi aman, sehingga Putri Miko akhirnya keluar dari dalam karavannya. Begitu keluar, Putri Miko berkata bahwa dirinya tidak menyangka mereka akan diserang oleh monster berbahaya, terlebih di jalan yang sudah beberapa kali ia lewati sebelumnya. Sambil tersenyum, Yotsuha yang merupakan Putri Miko beranggapan bahwa Party Dark Mask mungkin saja adalah sekelompok orang yang kurang beruntung karena kebetulan diserang di perjalanan. Sementara itu, Light diam-diam mengamati Yotsuha berdasarkan informasi yang sebelumnya telah ia kumpulkan mengenai sang Putri Miko. Dapat dikatakan, Yotsuha adalah Putri Miko dari negara Oni, dan untuk memahami perannya perlu menelusuri mitos mengenai awal mula berdirinya negara Oni. Dahulu kala, Pulau Oni pernah dilanda teror besar akibat bencana yang berasal dari Dewa Oni, yang setiap harinya memangsa penduduk ras Oni. Dalam keputusasaan itu, muncullah seorang gadis malang yang sangat berduka melihat penderitaan kaumnya. Gadis tersebut kemudian menyatukan orang-orang dari ras Oni untuk melemahkan kekuatan Dewa Oni, hingga akhirnya berhasil menyegelnya di dalam sebuah gunung. Sejak saat itu, para Oni menjuluki gadis tersebut sebagai Putri Miko. Setelah berhasil menyegel Dewa Oni, Putri Miko bersumpah untuk tinggal selamanya di dekat lokasi segel tersebut, demi mengawasi dan menjaga agar segel itu tidak pernah terlepas. Konon, kebangkitan Dewa Oni akan menjadi pertanda berakhirnya dunia. Kemudian, semua orang yang memuja Putri Miko berkumpul di sekelilingnya untuk membantu menjaga segel serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari sanalah negara Kepulauan Oni perlahan terbentuk, dan kisah tersebut menjadi mitos yang hingga kini dipercaya oleh banyak orang. Sementara itu, secara teknis dalam sistem pemerintahan, Putri Miko dianggap sebagai pemimpin negara Oni. Namun pada praktiknya, urusan pemerintahan dan militer justru dipegang oleh klan Kamijo. Sedangkan ritual serta kebutuhan sehari-hari Putri Miko dikelola oleh klan Shimobashi Ira. Karena itu, kedua pemimpin klan tersebut dipandang sebagai daimyo yang sesungguhnya memerintah Pulau Oni. Hal ini berarti Putri Miko tidak memiliki otoritas nyata yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan, dan lebih berperan sebagai simbol semata, atau bisa dikatakan sebagai boneka politik yang dihormati oleh penduduk negara Oni. Kembali ke inti cerita, Yotsuha kini memuji Party Dark Mask karena menurutnya untuk party petualang yang berasal dari ras manusia, kemampuan mereka terbilang cukup lumayan. Namun demikian, Yotsuha juga menambahkan bahwa Party Dark Mask tetap akan kalah jika dibandingkan dengan para pengawalnya sendiri. Mendengar hal itu, para pengawal Yotsuha justru merasa tidak terima karena mereka dibandingkan dengan manusia. Light tentu menyadari bahwa para pengawal Yotsuha baru saja mengejek mereka, tetapi karena sudah terbiasa dengan sikap ras lain yang merendahkan manusia, Light tidak terlalu mempedulikannya.
Di sisi lain, Gold justru merasa tidak habis pikir, mengingat para pengawal yang sebelumnya menatap Nemumu malah menghina mereka dari belakang. Nemumu yang mendengar komentar Gold langsung kesal. Namun, demi menghindari keributan, Nemumu hanya membalasnya dengan suara pelan. Melihat reaksi Nemumu, Yotsua segera meminta maaf kepada kelompok Light karena telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, serta menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak berniat mengejek. Light membalas permintaan maaf tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan sama sekali dan akan lebih baik jika mereka segera melanjutkan perjalanan. Di dalam karavan, sambil perjalanan menuju kota pelabuhan berlanjut, Nemumu masih terlihat kesal terhadap sikap Yotsua yang berani bersikap tidak sopan di hadapan Light. Bahkan Nemumu sempat berkata bahwa jika Light memberi perintah, ia bisa saja meracik racun yang membuat Yotsua dan para pengawalnya merasakan penderitaan selama 3 hari sebelum mati, lalu menghilangkan semua jejak yang tersisa. Mendengar ide tersebut, Light langsung meminta Nemumu untuk tidak melakukannya, karena hal itu bisa membuat mereka gagal mendapatkan peringkat A. Meski begitu, Light tetap mengucapkan terima kasih karena Nemumu telah marah demi dirinya. Mendapatkan pujian tersebut, Nemumu pun menjadi senang. Sementara Gold hanya bisa mengeluh melihat sikap Nemumu yang berubah seketika. Setelah itu, perjalanan mereka akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan seperti sebelumnya. Hingga pada sore hari mereka tiba di pelabuhan kota. Keesokan paginya, mereka pun langsung menuju dermaga untuk naik ke kapal yang akan membawa mereka ke Pulau Oni. Di dermaga, Yotsua bertanya kepada kelompok Light apakah mereka pernah naik kapal sebelumnya. Jika belum, ia menyarankan agar mereka meminum obat anti mabuk, karena menurutnya manusia sangat lemah dan hanya sedikit guncangan ombak saja sudah cukup membuat mereka jatuh sakit. Sebagai putri Miko, ia merasa akan sangat memalukan jika para pengawal tambahan yang ditunjuk justru muntah selama perjalanan, sehingga ia meminta agar hal itu tidak sampai terjadi. Melihat reaksi Nemumu yang mulai marah, Yotsua justru semakin terpancing untuk memprovokasinya. Wajah Nemumu tampak memerah karena emosi, dan Yotsua dengan santai menyuruhnya untuk menjauh jika merasa ingin muntah. Sambil mengucapkan hal tersebut, Yotsua terus tertawa. Sementara Nemumu semakin kesal hingga Light terpaksa meminta Nemumu untuk menahan amarahnya. Demi mencegah suasana menjadi semakin runyam, Light kemudian memperingatkan Yotsua agar berhenti memprovokasi, karena hal itu dapat mengganggu tugas mereka sebagai pengawal. Namun, Yotsua justru terlihat cukup terkejut melihat Light yang bersikap terlalu serius, tidak sesuai dengan penampilannya. Ia lalu memberitahu Light bahwa sebenarnya dirinya tidak terlalu membutuhkan bantuan kelompok Light sebagai pengawal tambahan, mengingat ia sudah memiliki pengawal dari negaranya sendiri. Menurut Yotsua, keberadaan kelompok Light hanyalah karena permintaan dari pihak Serikat Petualang. Meski demikian, bagi Yotsua, melihat reaksi kelompok Light justru terasa menyenangkan. Ia pun meminta maaf kepada Nemumu, sambil mengatakan bahwa ekspresi marah Nemumu terlihat sangat lucu dan membuatnya ingin terus menjahilinya. Karena itu, Yotsua berjanji akan berusaha menahan diri dan kembali meminta maaf kepada Nemumu atas kejahilannya sebelumnya. Meski menerima permintaan maaf tersebut, Nemumu masih merasa kesal karena Yotsua tampak tidak tulus dan terkesan mengejeknya. Menyadari hal itu, Gold pun berbisik kepada Nemumu agar menahan diri karena mereka tidak ingin misi ini berakhir dengan pertumpahan darah. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Nemumu akhirnya mengucapkan permintaan maaf kepada Yotsua atas sikapnya yang kurang sopan dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam menjaga sikapnya ke depan. Karena mereka sudah saling meminta maaf, Yotsua pun menganggap masalah tersebut telah impas, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk naik ke atas kapal. Sambil berjalan, Light terus mengamati Yotsua dari belakang. Menurutnya, ada sesuatu yang terasa janggal dari sikap Yotsua yang sejak awal terus mencoba memprovokasi dan mendiskriminasi mereka. Padahal, berdasarkan hasil investigasi sebelumnya, Yotsua tidak pernah menunjukkan sikap diskriminatif terhadap manusia selama berada di akademi. Bahkan, sebagai buktinya, Yotsua diketahui memiliki seorang teman dari ras manusia di sana. Namun, meski ucapannya terdengar merendahkan, cara Yotsua memandang manusia sama sekali tidak memperlihatkan rasa superioritas. Seolah semua itu hanya sebatas kata-kata saja. Bagi Light, sikap Yotsua sebelumnya terasa seperti dibuat-buat dan sengaja ditunjukkan untuk menjaga jarak dengan mereka.
Meski hingga saat ini Light masih belum memahami alasan di balik sikap tersebut. Setelah kelompok Light dikonfirmasi sebagai pengawal resmi, mereka pun akhirnya diizinkan untuk naik ke atas kapal. Dengan demikian, Light meminta Gold dan Nemumu untuk mempersiapkan diri karena perjalanan mereka menuju negara Oni akan segera dimulai. Gold terlihat sangat tidak sabar untuk berangkat mengingat ini akan menjadi perjalanan pelayaran keduanya sejak meninggalkan negara Dark Elf. Namun, Nemumu langsung memperingatkannya agar tidak mengacaukan misi kali ini dengan bersenang-senang. Mendapat teguran tersebut, Gold pun membalas dengan menyuruh Nemumu agar sadar diri dan tidak kembali terpancing emosi seperti sebelumnya. Singkat cerita, dalam perjalanan pelayaran menuju negara Oni, Light tidak menyangka bahwa mereka harus tidur menggunakan tempat tidur gantung. Ia sebenarnya pernah mendengar soal itu sebelumnya, tetapi ini adalah kali pertama ia benar-benar merasakannya secara langsung, dan menurutnya tempat tidur gantung tersebut justru terasa cukup nyaman. Gold pun setuju dengan pendapat Light dan ingin ikut mencobanya. Hanya saja ia tidak bisa melakukannya karena khawatir tempat tidur gantung itu tidak mampu menahan berat badannya dan justru akan rusak. Sementara itu, Nemumu kembali merasa kesal karena pihak Yotsuha yang sebelumnya bersikap tidak sopan kepada mereka, kini justru memberikan kamar yang menurutnya sangat kumuh dan tidak layak. Dengan nada kesal, Nemumu meyakinkan Light bahwa jika Light memberi perintah langsung, ia sanggup memberikan ganjaran kepada Yotsuha dan para pengawalnya dengan cara meracuni mereka hingga merasakan kesakitan sepanjang malam. Gold langsung tidak setuju dengan ide tersebut karena hal itu bisa membuat mereka tertangkap, dan jika sampai awak kapal ikut terlibat, tidak akan ada lagi orang yang bisa mengemudikan kapal menuju negara Oni. Nemumu tidak mau mengalah dan berkata bahwa jika itu masalahnya, ia cukup meracuni Yotsuha dan para pengawalnya saja tanpa melibatkan awak kapal lainnya. Agar masalah tidak semakin rumit, Light akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa ia memahami keresahan Nemumu. Tetapi Yotsuha adalah target yang harus mereka kawal dengan aman, sehingga menyerangnya sama sekali tidak diperbolehkan. Namun, Nemumu justru merasa bahwa Light terlalu baik terhadap Yotsuha. Karena itu, ia kembali menyarankan untuk setidaknya memberikan racun yang bisa membuat mereka berhalusinasi atau mengalami sakit perut seharian penuh. Di sisi lain, Gold hanya bisa kebingungan melihat seberapa besar keinginan Nemumu untuk meracuni mereka. Sambil bersantai di atas tempat tidur gantung, Light kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka hanya perlu bersikap baik dan tetap tenang di dalam kabin. Ia juga menambahkan bahwa meskipun monster menyerang, kapal telah dilengkapi dengan pelindung sihir yang mampu menahan serangan tersebut. Dan awak kapal pun bisa melawan balik monster yang mendekat. Jika mereka ikut campur tanpa alasan mendesak, hal itu justru bisa memperumit keadaan. Karena itu, mereka hanya perlu bertindak jika benar-benar terjadi situasi darurat dan lebih baik tetap tenang hingga tiba di negara Oni, mengingat perjalanan mereka sudah hampir selesai. Setelah itu, Light memberitahu bahwa karena sebentar lagi semua orang akan sibuk mempersiapkan kedatangan di negara Oni, ia ingin pergi ke kamar kecil terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Nemumu langsung ingin menemani Light sebagai pengawal. Tetapi Light menolak dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bisa pergi sendiri. Gold pun langsung mengejek Nemumu dan menyebutnya mesum karena mencoba mencari kesempatan. Nemumu segera memprotes tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa niatnya murni ingin mengawal Light tanpa maksud buruk sedikit pun. Sementara itu, Light mulai berjalan keluar menuju dek kapal karena merasakan kehadiran seseorang di sana. Benar saja, begitu tiba di dek kapal, Light melihat Yotsuha berdiri sendirian di depan, menatap ke arah Pulau Oni di kejauhan dengan ekspresi yang sama sekali tanpa emosi. Entah mengapa, di mata Light, Yotsuha tampak begitu suram. Bukan hanya karena matahari yang mulai terbenam dan memberi kesan kesepian, tetapi juga karena sekilas Yotsuha terlihat seperti seseorang yang sama sekali tidak ingin kembali ke kampung halamannya. Bahkan, kesannya lebih mirip seorang narapidana yang sedang dibawa menuju tiang gantung untuk menerima hukuman mati. Meski begitu, Light masih belum mengerti apa yang sebenarnya sedang dicemaskan oleh Yotsuha. Namun, begitu Yotsuha membalikkan badannya dengan ekspresi penuh kekecewaan dan menyadari keberadaan Light di hadapannya, ekspresinya langsung berubah dengan cepat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Yotsuha tampak terkejut dan bingung mengapa Light bisa berada di dek kapal juga. Dalam pikirannya, ia mengira bahwa Light diam-diam mengikutinya karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Sambil tertawa kecil, Yotsuha bahkan merasa jijik membayangkan hal tersebut jika memang Light benar-benar menyukainya.
Light pun segera menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mencari udara segar sebelum kapal tiba di dermaga, dan semua orang mulai sibuk dengan persiapan kedatangan. Mendengar jawaban itu, Yotsua kembali tertawa. Kali ini lebih keras, karena menurutnya jawaban Light terlalu kaku dan terlalu serius. Setelah tertawanya mereda, dengan raut wajah yang mulai tenang, Yotsua mengaku merasa kagum pada Light. Baginya, seorang manusia yang masih relatif muda, namun sudah mengambil tugas promosi peringkat A sebagai petualang, berarti memiliki kemampuan yang benar-benar diakui. Terlebih lagi, memiliki rekan-rekan yang hebat di sisinya merupakan sebuah keberkahan yang besar. Yotsua pun mengungkapkan bahwa dirinya berharap bisa mendapatkan keberkahan yang sama, agar bisa bebas menjalani hidup seperti para petualang layaknya Light, dan pemikiran itu justru membuatnya merasa iri. Light membenarkan bahwa dirinya memang cukup beruntung dalam banyak hal, tetapi ia juga menegaskan bahwa hal itu bukan berarti kehidupan yang ia jalani sepenuhnya mudah. Ia mencontohkan bagaimana diskriminasi terhadap ras manusia dari ras lain masih sangat parah dan kerap ia rasakan. Namun, menurut Yotsua, jika Light menyebut diskriminasi sebagai sebuah tragedi, itu berarti Light masih belum benar-benar melihat seperti apa penderitaan yang sesungguhnya. Light tidak membalas perkataan Yotsua tersebut. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang paling memahami penderitaan di dunia ini. Namun, dalam diam, Light teringat penderitaan yang pernah ia alami sendiri saat rekannya mengkhianatinya dan hampir membunuhnya. Lalu keluarganya serta seluruh penduduk desanya dibantai hingga habis. Itulah tingkatan penderitaan yang selama ini ia ketahui dan simpan dalam hatinya. Kemudian, sambil berjalan melewati Light, Yotsua meminta agar Light tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawal, dan menyarankan agar setibanya di negara Oni nanti, Light segera pergi kembali ke negaranya. Menurut Yotsua, jika mereka tinggal terlalu lama di negara Oni, maka dewa mengerikan akan memakan mereka semua. Setelah menyampaikan peringatan tersebut, Yotsua kembali masuk ke dalam kapal. Sementara itu, Light masih berdiri menatap ke arah Yotsua, memikirkan perkataan yang barusan ia dengar. Menurut Light, ucapan Yotsua yang menyinggung soal dewa mengerikan kemungkinan besar berkaitan dengan dewa Oni dalam mitos berdirinya negara Oni. Namun, bagi Light, sejauh ini semua itu masih sebatas cerita dan belum ada bukti nyata yang bisa memastikan kebenarannya. Bisa dikatakan, negara kepulauan Oni terletak di sebelah barat benua dan membutuhkan waktu 1 hari pelayaran untuk mencapainya. Selain itu, negara Oni sama sekali tidak memiliki dungeon maupun reruntuhan peradaban kuno. Karena alasan tersebut, para petualang dari ras lain sangat jarang mengunjungi negara Oni. Itulah sebabnya negara Oni sangat bergantung pada perdagangan hasil laut seperti ikan, serta hasil tambang berupa emas dan berbagai sumber daya lainnya. Di samping itu, negara Oni juga mengandalkan kerajinan khas seperti kain sutra dan porselen sebagai industri utama mereka. Karena minimnya daya tarik bagi para petualang dan orang luar, tidak banyak alasan bagi penduduk dari luar pulau untuk mengunjungi negara Oni. Hingga saat ini, hanya segelintir pengunjung dari luar yang pernah datang ke pulau tersebut, mengingat negara Oni juga merupakan wilayah yang cukup terisolasi dari dunia luar. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di pelabuhan negara Oni. Menurut Gold, desain bangunan di negara Oni terlihat cukup unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah mereka kunjungi. Setelah itu, salah satu pengawal memberitahu kelompok Light bahwa mereka akan menginap untuk malam ini dan baru akan berangkat menuju ibu kota pada keesokan harinya. Selain itu, penginapan sudah diatur sehingga mereka tidak perlu merasa sungkan. Namun, begitu tiba di penginapan, kelompok Light justru mendapatkan tempat menginap yang kumuh. Hal tersebut langsung membuat Nemumu marah dan berniat untuk meracuni mereka. Sambil masuk ke dalam penginapan, Light meminta Nemumu untuk mengurungkan niat tersebut dan bersabar terlebih dahulu. Setelah bermalam, pada keesokan harinya mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ibu kota negara Oni. Di dalam karavan, dari kejauhan Light sudah dapat melihat ibu kota ras Oni yang tampak cukup besar. Gold memberitahu bahwa jalan menuju ibu kota pasti akan ramai, mengingat antrean karavan terlihat sangat panjang hingga ke gerbang masuk kota. Namun, secara tiba-tiba pengawal Yotsua menyuruh Gold untuk mengikutinya. Benar saja, kemungkinan karena mereka mengawal Yotsua yang merupakan putri Miko, rombongan mereka mendapatkan jalur pintas menuju gerbang lain dan diperbolehkan masuk terlebih dahulu setelah melalui pemeriksaan singkat oleh penjaga kota. Akan tetapi begitu melewati gerbang,
Light langsung melihat sosok Oboro yang sudah menunggu kedatangan Yotsuha. Seketika itu juga, amarah Light memuncak karena Oboro merupakan target balas dendamnya. Light teringat kilas balik saat mereka masih berada dalam satu party di mana Oboro pernah melatih teknik berpedangnya dengan baik. Namun, mengingat kembali pengkhianatan seluruh anggota party, termasuk Oboro, yang bahkan sempat berniat membunuhnya, membuat Light dan Nemumu memancarkan niat membunuh yang cukup kuat. Kemudian, Yotsuha turun dari karavan dan mendekati Oboro yang datang untuk menjemputnya. Sementara itu, melihat Light dan Nemumu masih diliputi amarah akibat kehadiran Oboro, Gold segera meminta mereka berdua untuk menenangkan diri. Gold mengingatkan bahwa mereka sedang menjalankan misi kenaikan peringkat, dan jika mereka terbawa emosi sesaat, maka semua usaha yang telah mereka lakukan bisa menjadi sia-sia. Mendengar hal tersebut, Light mulai memahami situasinya dan berusaha menenangkan diri sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, Light berterima kasih kepada Gold karena berkat peringatannya, ia bisa kembali tenang dan mengendalikan emosinya. Selanjutnya, Gold juga meminta Nemumu agar berhenti meniru kemarahan Light karena menurutnya ketika saatnya tiba, seorang bawahan harus mampu menahan emosinya dengan kuat. Menyadari bahwa perkataan Gold ada benarnya, Nemumu hanya bisa terdiam sambil menahan rasa kesal di dalam hatinya. Ketika kelompok Light ikut turun dari karavan, Yotsuha bertanya kepada Oboro mengapa ia tidak datang untuk ikut mengawalnya kali ini, mengingat masih ada banyak hal yang perlu mereka bahas berdua. Oboro pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jarak perjalanan kali ini tidak memakan waktu terlalu lama. Selain itu, ia masih memiliki tugas lain yang belum selesai, sehingga ia mengatur orang lain untuk menambah jumlah pengawal. Mengetahui Oboro ternyata sedang sibuk, Yotsuha tidak ingin memperpanjang masalah. Ia hanya meminta agar Oboro lain kali datang sendiri untuk mengawalnya, dan barulah ia akan memaafkannya. Oboro menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji akan mengawal Yotsuha secara langsung pada kesempatan berikutnya tanpa kegagalan. Mendengar jawaban itu, sambil tersenyum Yotsuha berkata bahwa ia akan memaafkan Oboro kali ini saja. Setelah berbincang beberapa hal bersama Yotsuha, Oboro langsung berjalan menuju ke arah kelompok Light. Ia kemudian mengeluarkan sebuah surat dan memuji kerja baik kelompok Light yang telah melindungi Putri Miko selama perjalanan. Oboro menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tanda bahwa tugas misi pengawalan telah selesai. Dan ketika mereka kembali ke benua barat, surat itu bisa diserahkan kepada pihak Serikat Petualang di kota Kurcaci agar misi tersebut ditandai sebagai selesai. Setelah menyerahkan surat tersebut, Oboro pun kembali ke sisi Yotsuha. Saat itu, Yotsuha menyarankan agar mereka segera kembali ke kastil, karena jika terlambat, bisa saja Ayame sudah tertidur lebih dulu. Karena terburu-buru, Yotsuha tidak sempat membelikan oleh-oleh untuk Ayame di rumah, dan hal itu membuatnya sedikit khawatir jika Ayame akan marah nanti. Namun menurut Oboro, Ayame tentu tidak akan marah, karena kepulangan Putri Miko dengan selamat saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Setelah karavan Yotsuha menjauh dari kelompok Light, Light masih menatap ke arah mereka dengan raut wajah serius sambil memikirkan Oboro. Beberapa saat kemudian, Gold bertanya kepada Light mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena hari sudah mulai gelap, Light berniat untuk mencari tempat penginapan terlebih dahulu. Selain itu, karena mereka sudah jauh-jauh datang ke negara Oni, Light merasa tidak ada salahnya untuk berjalan-jalan menikmati ibu kota. Mengingat kesempatan seperti ini jarang mereka dapatkan. Sambil berjalan menuju pusat ibu kota, Light kembali teringat perkataan Yotsuha ketika berada di atas kapal sebelumnya tentang dewa mengerikan yang akan memakan mereka. Hal itu membuat Light bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari peringatan yang disampaikan Yotsuha saat itu. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.